Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani aktivitas Anda, khususnya untuk hari ini. Senang sekali pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda lewat program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan memberikan informasi dan menyuguhkan edukasi kepada Anda semua. Bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Hari ini pemirsa, saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Azifah Zahrianis. Ya, halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali saya Azifah Zahrianis kembali hadir bersama dengan rekan saya Azril tentunya. Dan pemirsa, hari ini kita akan bahas topik-topik yang menarik yang akan kita sajikan dalam program Beranda. Namun sebelumnya pemirsa, tahukah kamu bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bukan hanya untuk menempatkan seseorang di atas kepentingan pribadi, namun bagaimana kita untuk mendengar, memahami, serta mengerti terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain. Dan kemampuan ini bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri sendiri. Bagaimana untuk kemampuan ini berguna untuk membangun bagaimana caranya untuk kita memahami dan berkomunikasi terhadap orang lain, dan akhirnya kita akan membangun ikatan untuk sesama. Dan lalu seperti apa kira-kira ya bagaimana caranya untuk memahami kepedulian terhadap orang lain sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu adalah membangun kepedulian terhadap sesama. Dan hari ini kita sudah menghadirkan kedua narasumber yang hebat-hebat tentunya, yang pastinya menginspirasi Anda. Dan ada siapa kira-kira hari ini, Azril? Yes, sebelum kita perkenalkan kepada pemirsa semua terkait bintang tamu ataupun narasumber hebat kami hari ini, kami ajak Anda pemirsa yang di rumah untuk berpartisipasi terkait tema kami hari ini di 0614146353. Sekali lagi di 0614146353, karena berkaitan dengan tema kita ini, berkaitan tentang Anda juga dalam kehidupan konteks sosial kita. Hari ini pemirsa sudah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara narasumber hebat kami. Yang pertama ada Dr. Anda Debbie Riauni Boru Panjaitan selaku aktivis sosial. Halo Ibu, selamat sore. Apa kabar Anda? Selamat sore juga. Apa kabarnya Bu? Wah, luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Sudah saya perkenalkan yang pertama, dan pastinya Gigi juga punya narasumber hebatnya. Siapa Ji? Ya, baik, satu lagi kita tidak ketinggalan dengan Ibu Ance Valionida Cholia ya, di sini juga sebagai aktivis sosial, pemerhati sosial. Halo, apa kabar Ibu? Baik, selamat sore. Luar biasa ya, walaupun usianya tidak terbilang lagi sangat muda ya, tapi muda banget gitu ya. Benar sekali. Tapi tetap semangatnya untuk membantu sesama itu yang paling penting. Nah, kita akan meng-cross check bagaimana sih kira-kira terhadap bagaimana aktivitas mereka sehari-hari untuk membangun bagaimana interaksi sosial, untuk membangun kepedulian terhadap sesama. Dan kita akan tanya dulu ke Bu Debbie terlebih dahulu. Halo Ibu Debbie, apa kabar ya? Halo, ya kabar baik. Terima Kabar kasih. baik. Terima kasih juga Ibu sudah hadir ke sini. Dan kita pengen tahu nih, seperti apa sih aktivitas Ibu dalam hariannya kira-kira? Ya, sebenarnya dalam aktivitas saya sebagai seorang aparatur ya sipil negara di pemerintahan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Baik. Ya, seperti itu. Cuma ada aktivitas yang lain yang dalam arti untuk keseimbangan hidup kita. Tadi itu untuk peduli terhadap sesama. Pas banget dengan tema kita pada hari ini, Betul Azril. sekali, Betul sekali. Dan kalau Bu Ance nih, saya panggil Bu Ance ya. Baik. Kalau Bu Ance sendiri aktivitasnya seperti apa nih kira-kira? Kalau saya sendiri, karena saya punya rumah pemulihan ya, jadi ya selalu bersama-sama dengan mereka ya. Kemudian banyaklah saya berinteraksi dengan mereka karena banyak juga yang stres ya, yang stres di tempat saya. Jadi rupanya kalau kita tahu stres itu sebenarnya karena apa? Karena banyak juga yang tidak memperhatikan, mereka butuh perhatian. Jadi mungkin perhatian-perhatian yang kita berikan
bisa juga menyembuhkan mereka. Baik, sekali ya, benar Adriel. sekali. Kalau ke Ibu Debbie, saya juga ingin memaknai tema kita ini sangat krusial sekali untuk kita bahas, yaitu membangun kepedulian terhadap sesama. Esensi dari tema kita ini dari Ibu Debbie sendiri pandangannya seperti apa? Wah, kalau saya melihat ya, untuk kepedulian ini sangat-sangat penting ya untuk kita setiap manusia. Karena apa? Ya, kita kan bukan hidup untuk diri sendiri. Baik. Ya, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, rezeki, kemampuan, itu harus untuk ya kita bisa berbagi dengan sesama. Baik, menarik. Seperti itu. Ya, baik, menarik sekali sih. Sama dengan kaitannya kalau kita berkaitan dan mendefinisikan bahwa sebenarnya membangun kepedulian terhadap sesama itu sebenarnya harus dialamatkan kepada manusia yang berakal. Karena dalam diri manusia seyogianya sudah ditetapkan dan diberikan Allah itu adalah empati dan simpati untuk memperdulikan sesama. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman dalam Al-Qur'annya mengatakan bahwa hendaklah Anda saling peduli atau tolong menolong untuk menuju kebaikan secara bersama agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan kedua ibu ini, khususnya Ibu Debbie tadi, adalah cerminan bahwa dirinya ini tidak hanya bermanfaat pada dirinya, tapi bisa bermanfaat bagi orang lain. Seberapa besar keinginan ibu untuk merubah dari hal yang kecil menjadi yang besar, Ibu? Ya, keinginan saya itu diawali sejak tahun 2006 yang lalu. Ya, saya ingin berbuat sekecil apapun untuk masyarakat di Kota Medan ini, yang diawali dengan kita memberikan mereka makan. Jadi saya masak sendiri, ya 100 bungkus nasi, ya itu dulu juga awalnya juga dengan Ibu Ajes pernah saya keliling, ya bahkan pada saat itu kita naik sepeda motor aja, ya bagi-bagi. Dan di situ saya melihat, ya kan, sedih hati saya melihat ketika banyak yang masyarakat kita yang di jalanan itu mau tidur itu pada kelaparan. Waktu saya memberi makan pertama sekali itu, saya masih ingat minggu pertama Juni 2006, waktu saya kasih nasi bungkus, apa mereka katakan? Ibu, dari pagi saya belum makan. Ibu, dari semalam saya belum makan. Saya menangis. Ketika urusan perut aja kita nggak sejahtera, ya kan, masih ada sekeliling kita yang seperti itu. Gimana kita tega? Ya kita bisa makan nambah, bisa makan enak-enak seperti itu. Dari situ saya punya komitmen, ya kiranya supaya ke depan nanti saya bisa berbuat untuk mereka. Akhirnya di situ saya setiap minggu, karena kan kerja, ya kan, setiap malam minggu saya keliling, saya bagi. Dan ketika itu saya juga melihat apakah mereka harus di emperan seperti ini. Lalu ya dengan apa yang ada pada kita, rezeki yang Tuhan kasih itu, ya saya mulai kontrakkan rumah, ya waduh di situ masukkan mereka seperti itu. Dan alhamdulillah, ya puji Tuhan. Dan saya melihat sudah ada perubahan-perubahan ketika mereka saya masukkan di dalam rumah singgah ini, shelter ini, ya karena memang ya bukan gampang, mereka yang orang dari jalanan yang tidak punya moral lah kita bilang, etikanya nggak ada, semua nggak ada seperti itu, harus saya kumpulkan dalam satu rumah itu hampir 50 orang, ya kan gitu ya kan. Tapi ya akhirnya dari mereka ada yang sudah jadi, ada yang sudah artinya dia sudah punya kemampuan, udah bekerja, dia bisa sewa kamar sendiri. Dan sampai saat ini di rumah saya sendiri ada sudah 15 pasang tunawisma saya nikahkan di rumah saya. Waduh, sibuk lah saya nanti kan cari pakaian untuk mereka, dinikahkan mereka seperti itu. Itu kerja saya. Menarik sekali, kita kasih Luar applause yang biasa pertama. ya. Kepedulian mereka terhadap Benar sesama sekali. itu sangat Iya. besar sekali, apalagi kita sebagai makhluk hidup ya, tentunya kita bersosial, tentu kita butuh interaksi sesama dan bagaimana cara untuk kita bukan hanya membahagiakan diri sendiri ya Bu Debbie ya, tapi juga membahagiakan orang lain. Dan tentunya ketika kita berbuat baik, kita pasti bakal dapat pahala yang berlimpah-limpah. Lalu Bu Ance, apa sih yang membuat Ibu akhirnya terpanggil hatinya ya Bu untuk akhirnya membantu sesama dan bahkan mendirikan sebuah komunitas, benar ya Bu ya, komunitas untuk membantu sesama. Ini apa sebenarnya alasan Ibu sendiri? Ya, alasan saya sebenarnya kalau kita lihat khususnya kota kita lah ya, saya lihat banyak gelandangan, ya, banyak pengemis, ya. Padahal mungkin kita nggak bisa menolongnya. Tetapi saya rasa semua agama mengajarkan untuk kita mengasihi sesama dan timbul rasa kasih gitu ya. Bagaimana supaya mereka itu bisa bisa menerima hidup yang layak lah. Kita tampung di rumah kita. Saya dulu juga menampung anak penjara yang sudah keluar, yang nggak diterima keluarga. Barang-barang saya dijual sama mereka.
Wow. Barang apa semua dijual, ketepatan anak-anak saya itu udah kuliah di Bandung ya semua. Tapi saya pikir nggak membuat saya mengundurkan diri lah untuk mengasihi yang lain. Mungkin satu bisa salah, 10 nanti bisa benar. Nah, jadi saya termotivasi, akhirnya saya mendirikan satu yayasan yang namanya Rumah Pemulihan. Ya, Rumah Pemulihan, mereka dipulihkan, dan banyak saya lihat sampai hari ini di rumah saya masih ada 80 ya. Tapi sampai hari ini banyak yang sudah sembuh. Dan saya melihat begini, hampir semua lapisan, apakah dia itu punya pendidikan, apakah punya ekonomi yang baik, rupanya kalau yang namanya stres itu bisa saja kena siapa saja. Dan saya lihat kalau mereka kita arahkan, kita tunjukkan rasa kasih kita, rasa peduli dan perhatian kita, mereka bisa pulih seperti kita. Nah, di situ saya berpikir sebenarnya manusia ini butuh kasih. Jadi kita memang diciptakan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, ya, peduli satu dengan yang lain. Jadi bukan ego, bukan untuk diri kita sendirilah kita hidup. Nah, itulah yang membuat saya, walaupun usia saya ya di atas usia Mas, tapi rasanya saya kalau lihat orang masih semangat. Jadi saya di tengah jalan kalau lihat orang gila, orang takut, saya nggak takut. Malah datengin ya Bu ya. Karena sudah pernah menjadi bagian yang pernah justru bertanya, ya, Bu? kenapa, kamu kenapa gitu. Jadi memang seperti tadi Ibu Debbie bilang, kadang masalah perut ini juga bisa membuat orang stres, bisa membuat orang ya banyak hal lah gitu. Jadi itu yang membuat saya masih semangat lah. Sampai umur segini juga masih semangat. Lalu apakah ada pembinaan-pembinaan Ibu di dalam yayasan untuk bagaimana kita kan bukan hanya membantu sekedar membantu saja ya, pasti kita juga harus bagaimana tentu kalau misalnya untuk Ibu yang sudah berkecimpung untuk membuat yayasan pasti sudah ada progres lah ya, seperti pembinaan dan lain sebagainya. Nah, pembinaan apa sih yang sudah dilakukan oleh Ibu dan tim dari yayasan untuk bagaimana membantu menghilangkan stres mereka sendiri? Jadi di antar mereka juga banyak sarjana. Yang stres ini banyak sarjana. Setelah mereka sembuh, kalau saya tahu mereka pendidikannya apa, saya arahkan mereka ya seperti kalau dia dari ekonomi, justru saya pakai dia menjadi sekretaris di tempat saya. Ya, karena saya bukan orang ekonomi. Jadi saya mesti bisa percaya kepada mereka. Kemudian kalau mereka masalah pacaran atau apa, saya arahkan bahwasanya hidup itu jangan kita tumpahkan hati kita kepada seseorang, tapi kita mesti punya hati yang terisi dengan keimanan, itu membuat kita kuat. Jadi saya sedikit ada yang saya ulik dari Ibu Ance ini yang sangat menarik jika kita kaitkan ataupun kita hubungkan dengan salah satu filsuf Yunani yang seperti sering saya ucapkan, Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup ini adalah makhluk sosial, yang artinya tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu berfungsilah Anda di dunia ini untuk menjadikan butiran hal-hal yang baik menjadi bermanfaat bagi orang lain. Pemirsa, bagi Anda yang di rumah sana ingin berpartisipasi, kami masih mengundang Anda di 0614146353. Namun kami akan kembali lagi berdiskusi dengan kedua narasumber kami setelah yang satu ini. Tetaplah di Beranda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, masih dengan kedua narasumber hebat kami yang berkaitan tema kita hari ini yaitu membangun kepedulian terhadap sesama. Jika berbicara membangun kepedulian terhadap sesama, sudah kodratnya dari manusia untuk saling berempati dan juga berpikir terhadap orang lain. Karena sejatinya kita hidup tidak bisa sendiri karena harus membutuhkan pertolongan orang lain untuk bisa berkembang dan juga berguna kepada orang lain. Ada pepatah ataupun quote terkenal mengatakan bahwa start doing from the small thing but it can big influence to others. Lakukan dulu dari hal yang terkecil maka bisa untuk mendapatkan hal yang terbesar. Nah pemirsa, sepertinya Anda sudah ada menghubungi kami untuk berpartisipasi kepada kami. Bisa kami undang Anda langsung pemirsa. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Dengan siapa ini, Bu? Ya, selamat sore, Pak. Dengan Ibu siapa?
Halo, selamat sore. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Wati Simamora dari Medan. Ibu Wati Simamora di Medan. Ibu, ini tema kita membangun kepedulian terhadap sesama. Kedua narasumber kita ini ada Ibu Ance dan juga Ibu Debbie. Ibu ingin bertanya kepada siapa untuk pertanyaan yang akan Ibu alamatkan? Iya, saya mau bertanya kepada Ibu Ance. Boleh, Baik, silahkan Ibu. Silakan pertanyaannya Ibu. Ya, saya mau bertanya, apa yang memotivasi atau yang membuat Ibu Ance sudah usia yang boleh dikatakan tidak muda lagi, tetap bertahan ya, mengasuh di rumah pemulihan, padahal kita tahu pasti banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi juga ya, ketika kita ada di rumah pemulihan itu, seperti itu. Itu aja Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih, selamat sore. Baik Ibu, kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan istimewanya. Dan langsung kita alamatkan kepada Ibu Ance untuk menjawabnya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih buat Ibu Wati Simamora ya. Tadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah bagaimana motivasi Ibu penguatan untuk tetap peduli. Motivasi saya supaya saya tetap senang melakukan untuk mengasihi orang, karena saya selalu bersyukur kalau saya ada sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan juga. Jadi kasih itu nggak boleh kita sendiri yang merasakannya, harus bisa kita bagi-bagikan atau kita transferkan kepada orang lain kasih itu. Karena kalau manusia sudah saling mengasihi, rasanya ya enaklah hidup ya, amanlah hidup. Nah, jadi rasa syukur itu yang saya sampai hari ini terus saya bisa jalani atau bisa lakukan, bisa mengasihi sesama. Itu saja mungkin, terima kasih. Baik, itu jawaban dari Ibu Ance kepada Ibu Wati. Sudah berkenan ya Bu? Ya, baik, kita sudah terputus dengan Ibu Wati. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wati telah berpartisipasi kepada kami dalam program Beranda hari ini. Kita lanjut pemirsa diskusi hangat kita kepada kedua narasumber. Namun hari ini saya akan mengalamatkan terlebih dahulu kepada Ibu Debbie. Ibu, kalau berbicara tentang melakukan sesuatu itu pasti ada peranan penting di belakangnya. Ada orang-orang yang menyokong kegiatan Ibu. Seberapa pentingkah peranan orang-orang yang ada di belakang, katakanlah keluarga, yang bisa mendirikan tegak kepribadian Ibu untuk bisa berguna kepada orang lain? Oke, terima kasih. Satu hal yang mendorong saya itu adalah memang benar keluarga. Cuma itu waktu diawali tahun 2006 yang lalu, ketika saya ngurusin para tunawisma, itu anak-anak saya pasti nolak. Pasti. Iya, karena selalu bawa ke rumah, saya urusin, bahkan apalagi waktu kasih makan mereka itu saya selalu malam hari, naik sepeda motor, ya gitu ya. Ketika para tunawisma itu datang, Bu Debbie, langsung peluk. Bayangkan, padahal mereka kan sangat bau sekali. Itu nggak akan mungkin kita tolak mereka, kita harus peluk juga dia. Makanya saya setiap udah pulang itu sampai rumah harus mandi air panas lah ya, dengan aromanya memang ya kan. Tapi itu anak-anak saya. Tapi ini yang mau saya sampaikan juga ya, ketika kita sebagai orang tua itu melakukan sesuatu tadi itu untuk kepedulian terhadap sesama itu anak-anak kita itu melihat dan kita menurunkan warisan kepada mereka. Bahkan sekarang anak-anak saya ini, waduh, itu lebih lagi dari saya untuk berbuat terhadap sesama ya. Mohon maaf bukan saya ini ya. Saat ini itu anak saya yang nomor 1, saya punya anak 2 itu Olive itu dia bahkan menampung ada 25 orang anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah, itu dia buat sampai namanya Dream House, rumah mimpi. Di situ diajar anak-anak itu ya untuk mereka itu belajar dalam bahasa Inggris juga, dalam bahasa Korea, sampai bagaimana menelurkan ini anak-anak muda ini itu menjadi ya emas lah bagi bangsa ini. Artinya tadi juga saya sampaikan ketika mungkin tadi saya sampaikan juga karena saya juga di pariwisata ya.
pariwisata itu bicara soal keindahan, ya, kesejukan, estetika, keramat-tamahan. Jadi bagaimana kita ketika bicara kita pariwisata untuk Sumatera Utara ini, untuk Indonesia ini, ketika di sekeliling kita masih ada hal-hal yang sebenarnya menyakitkan mata ketika ada orang-orang masih di emperan, seperti itu, masih ada orang-orang kelaparan. Jadi di situ mungkin saya hanya berbuat sekecil, mungkin hanya sekecil seperti satu butir debu, ya paling sedikit ada yang bisa saya buat. Berapa yang tunawisma ini yang artinya sudah kita persiapkan mereka untuk hidup layak, seperti itu. Nah, untuk di pariwisata sendiri, Bu, Iya. kita tentu tidak luput ya dari sekitaran orang-orang di sekitaran destinasi pariwisata tuh pasti juga ada makhluk sosialnya lah. Iya. Lalu seperti apa? Apakah sudah ada pembinaan ataupun ada upaya nih, Bu, untuk membantu terhadap mereka yang ada di sekitaran pariwisata? Tentu ketika kita membantu sekeliling ya sekitar dari pariwisata, kita juga akan pasti membantu SDM-nya, membantu bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka dan tentunya kepedulian mereka juga terhadap pariwisata, dan sehingga pariwisata juga pasti akan lebih maju. Nah, untuk pembinaannya sendiri seperti apa nih, Bu? Kira-kira sudah adakah? Oke, berarti ini saya bicara dari profesi Ya, ya gitu betul. ya. Ketika kita untuk masuk, karena bicara pariwisata kita pengentasan kemiskinan. Ya. Intinya itu ya, peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, kan Betul. gitu. Apalagi devisa terbanyak itu pasti dari wisata ya, Bu. Iya, Betul. dan Pak Jokowi sendiri sekarang ini betul-betul ya kan, apalagi untuk Sumatera Utara itu super prioritas adalah Danau Toba. Betul. Danau Toba. Jadi kita dari Dinas Kebudayaan ini bagaimana untuk menyadarkan masyarakat itu juga ya, bahwa pariwisata itu bukan sesuatu hal yang besar ketika kita lakukan bisa untuk menjadi income bagi masyarakat. Jadi kita lakukan terus itu penyuluhan, peningkatan sadar wisata di 33 kabupaten kota. Khusus memang ya kalau saat ini kalau kita dengan rencana induk pariwisata nasional kita Danau Toba ya, apalagi sudah Super menjadi prioritas. UNESCO Ya, betul. Global Geopark ya, dengan Bukit Lawang, Nias Island, itu memang kita persiapkan itu benar-benar menjadi satu destinasi internasional ya gitu kan. Jadi memang harus bottom up. Jadi masyarakat itu kita ajak gitu, ayo come on, sama-sama kita membangun. Minimal sekeliling kita dulu ya. Artinya sebenarnya kalau kita untuk pengentasan kemiskinan, seberapa ada lahan sekeliling kita jadikan tempat untuk tanaman-tanaman, bisa menghasilkan, untuk bisa dijual, bisa untuk di rumah sendiri. Itu sudah mulai peningkatan. Apalagi ketika nanti ya, saya mau sampaikan juga, mungkin saat ini kena pandemi ya, tapi ini udah mau berakhir pandemi. Ketika ini udah mau berakhir pandemi ini, nanti itu wisatawan itu semakin melonjak jumlahnya, itu masyarakat itu harus bekerja keras menyiapkan segala kebutuhan oleh wisatawan, baik makanan, minuman, transportasi dan sebagainya. Baik, Itu tidak luput dari sekali. masyarakat. Tidak betul. akan luput untuk memperdulikan sesama itu. Sama. Sebenarnya bagian dari pariwisata juga akan menyokong pertumbuhan ekonomi dari Ekonomi, masyarakat iya. sekeliling. Betul sekali. Pemirsa, banyak sekali hal yang bisa kami bicarakan kepada kedua narasumber hebat kami. Namun kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, pemirsa. Tetaplah di Beranda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, dengan tema menarik kita hari ini yaitu membangun kepedulian terhadap sesama. Pasti di balik membangun kepedulian terhadap sesama ini ada hal-hal yang negatif, maka orang tersebut ingin dibantu dan harus juga diperhatikan dan juga dipedulikan. Khususnya di wilayah Medan ini banyak sekali orang yang ingin dipedulikan juga dibutuhkan dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupan mereka. Lantas saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Debbie. Ibu, kalau kita berbicara tentang kebutuhan manusia ini kan banyak dan mereka ingin diperlukan dan juga dipedulikan. Hal-hal apa yang Ibu pernah lihat ataupun Ibu saksikan menjadi krusial bagi Ibu untuk bisa membantu mereka? Ya, untuk membantu itu memang hal-hal yang krusial itu pasti kebutuhan setiap manusia, sandang papan pangan ya. Karena itu makanya kita waktu saya baru sebulan memberi makan itu langsung saya kontrakkan dulu rumah seperti itu. Dan hal-hal yang lain juga itu banyak masalah kesehatan. Ya bahkan terhadap ini juga ya, karena kalau di jalanan itu bukan hanya yang dewasanya aja, pria, wanita, itu sampai kepada kebebasan seksual di antara mereka itu. Karena lu mau nggak gua pakai, mau udah jadi mereka seperti itu ya. Itu masih tingkat dewasa, belum lagi anak-anak. Jadi memang ini kebutuhan itu sangat banyak. Jadi memang ya kami lakukan step by step. Ya, apalagi untuk urusan anak-anak ini ada berapa kali itu saya sering duduk nanti waktu itu di rel kereta api sana, ada anak-anak yang jual koran, jual apa, saya kumpulin. Waktu saya tanya gimana, pernah nggak disodomi? Itu mereka korban seksualitas kekerasan yang dilakukan orang-orang dewasa terhadap mereka.
Artinya mereka diberikan uang? Diberikan uang, paling dikasih mungkin 5.000 rupiah, tapi sudah disodomi begitu. Aduh, saya sampai nangis. Aduh, gimana ini anak-anak mau jadi apa? Karena itu kan sesuatu yang ketika berdampak, nanti ketika dia besar dia akan transferkan lagi ke orang lain. Waduh, itu waktu itu ya. Bahkan pernah ada anak itu sampai datang ke rumah saya baru disodomi, itu ke rumah saya siang-siang. Aduh, saya bawa ke rumah sakit, saya visum, saya laporkan ke polisi gitu ya kan, dicari. Saya ikut nyari itu pelakunya, penjual rokok gitu. Dengan polisi ikut cari, ditangkap, seperti itu. Jadi memang banyak sekali kebutuhan yang krusial, apalagi ini untuk tingkat sosial masyarakat ini tadi saya katakan, baik dari untuk kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan sampai tadi itu kebutuhan bagaimana mengamankan dirinya. Ya, waktu itu juga para tunawisma, para wanita itu yang tidur di emperan, mohon maaf ya Pak ya, itu nanti ada dibilang yang naik mobil, ambil mereka, itu dimandiin, diperkosa. Waduh, itu yang terjadi. Sampai saya bilang pada saat itu, makanya saya jadi terbeban harus ada rumah untuk menampung mereka. Kasihan sekali wanita-wanita ini kan, saya bilang, saya siapkan batu sekali lagi kalau mereka datang, pukul pakai batu ini, sampai begitulah ya, karena rasanya kok tega sekali sih melakukan itu, di mana sih hatinya, ya saya sedih gitu. Jadi karena itu memang saya saat ini sampai sekarang itu ya lebih cenderung kepada anak-anak muda remaja dan wanita. Untuk menolong mereka wanita-wanita ini seperti itu. Baik. Ya, itu. Jadi memang yang untuk kebutuhan itu banyak sekali ya kan, dan kita masih tetap ya berharap ya kan dengan kemampuan seberapa yang tadi saya seperti sebutir debu kita bisa lakukan, dan siapa yang bisa juga untuk mendukung kita, teman-teman juga ada juga yang bantu kita untuk itu. Baik, menarik sekali Zi. Jika kamu tidak memiliki 10 kemampuan seperti orang lain, jadikanlah dirimu menjadi satu kemampuan tersebut untuk bisa berguna kepada orang lain seperti yang dilakukan ibu ini. Menarik sekali Ziva. Dan tentunya ini juga tidak luput dari perhatian ya, tetap harus kita awasi bagaimana tentunya apalagi ini untuk anak-anak dan perempuan ya, banyak sekali kasus yang terjadi ya Bu, benar sekali. Dan kita ngomongin soal anak-anak nih, Bu Anca dan juga Bu Debbie. Tentu pendidikan karakter itu dimulai dari sejak dini. Lalu bagaimana nih Bu untuk menumbuhkan kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan untuk anak-anak sendiri? Kita mungkin ke Bu Anca terlebih dahulu. Bagaimana nih Bu cara untuk menumbuhkan perasaan untuk bisa timbul rasa kepedulian terhadap sesama? Jadi maksudnya timbul rasa kepedulian terhadap anak-anak sesama, betul. Karena kan khususnya anak-anak ya Bu ya, anak-anak sekarang apalagi di saat pandemi saat ini kan kurang sekali untuk antisosial lah istilahnya gitu ya Bu ya. Itu juga menjadi perhatian bagaimana anak-anak kurang komunikatif, kurang bersosialisasi, dan akhirnya tidak mengenal bagaimana untuk rasanya untuk mencintai ataupun peduli terhadap orang lain. Itu yang menjadi PR untuk kita semua tentunya. Itu bagaimana nih Bu kira-kira untuk menumbuhkan rasa peduli tersebut? Gimana lah saya bilang ya, karena saya pun punya keterbatasan ya. Jadi nggak bisa menjangkau banyak gitu ya. Memang dulu kita pernah sama-sama lah di jalanan ya, melayani di jalanan, menghimbau supaya anak-anak itu. Sekarang saya memang terbatas dengan berapa anak, tetapi yang saya tahu pasti kadang-kadang ekonomi ini bisa membuat anak-anak juga kacau. Karena saya juga melayani di penjara, penjara-penjara, khususnya penjara anak-anak. Menurut orang tuanya anak ini baik, tapi nggak pernah dikasih uang jajan. Karena tidak ada uang untuk memberi kepada anaknya. Akhirnya anaknya ini bisa ikut pergaulan gitu ya. Nah, jadi melakukan banyak hal, mungkin jual narkoba, jual apa. Jadi kalau saya buat anak-anak itu, saya hanya mengarahkan mereka, karena anak-anak yang saya layani itu atau yang saya jumpa itu di tempat-tempat yang terbatas seperti di penjara-penjara. Terus orang-orang anak-anak yang dititipkan di saya. Nah, itu saya ajar mereka untuk masalah etika mungkin. Tapi kalau masalah pendidikan, kadang-kadang saya panggil guru untuk mengajar mereka, mungkin les bahasa ataupun les masalah-masalah di sekolahnya. Dan saya juga tanya mereka, sebenarnya mereka ada masalah apa di sekolah. Jadi kita akhirnya jadi apa saya bilang, jadi peka kita. Kalau anak-anak itu punya masalah, kita peka. Jadi sampai sekarang nggak tahu lah saya apakah itu yang dibilang indera keenam, nggak tahu ya. Kalau anak-anak bermasalah kita bisa rasa, atau mungkin karena
memang hati Naluri kita ibu sudah di ya. situ. Jadi Naluri kalau sebagai seorang lihat ibu, anak-anak itu duduk, kita bisa tahu bahwa anak ini sedang punya masalah. Nah, itulah pelayanan saya. Jadi saya bisa kasihlah pandangan seperti apa yang saya tahu, dan seperti tadi saya bilang, saya juga di tempat orang-orang yang banyak yang stres, yang galau, yang apa, saya kasih mereka kerja kreatif. Mungkin saya hanya sanggup beli manik-manik ya, saya bikin mereka kerja bagaimana untuk membuat tali masker, bagaimana untuk membuat gantungan kunci. Jadi saya buat ya Bu ya? Hah? Pembinaan dilakukan Iya, ya? kemudian karena kan kalau seperti anak-anak ini kan kalau kita lepaskan, dia pun nggak tahu mau kemana. Akhirnya dia bisa ya kemana-mana. Makanya saya buat mereka itu supaya fokus dengan satu masalah. Kalau ada masalah, begini caranya begini. Jadi pembinaan lah. Baik. Mungkin dari Ibu Debbie ada yang mau ditambahin? Iya, kalau saya melihat bagaimana menumbuh kembangkan rasa kepedulian anak-anak ya untuk paling sedikit untuk lingkungan sekelilingnya. Ya, saya melihat itu harus dari dalam keluarga dulu, ya. Dari dalam, karena kita melihat ini perubahan zaman sekarang ini dalam keluarga, kalau duduk ada 3 anak 2 orang tua, itu pasti masing-masing sudah pegang handphonenya. Wow. Rasa peduli aja di keluarga sudah mulai berkurang. Ini kita harus hati-hati loh ya kan, apalagi untuk keluar seperti itu. Jadi saya punya selalu kepada anak-anak, bahkan dari aspek pariwisata, ya saya keliling Danau Toba itu, saya ajak anak-anak itu, yang pertama itu cinta Tuhan, cinta sesama, cinta lingkungan, dan cinta budaya sendiri. Itu dengan panggung boneka, ada panggung boneka, saya itu ngajari anak-anak untuk itu aja. Kalau 4 hal ini sudah dilakukan anak-anak, itu pasti dia udah rasa peduli, bukan hanya terhadap sesama, lingkungan juga. Kita kan perlu ini lingkungan ini terjaga sampai selama-lamanya kan gitu ya kan, sampai anak cucu kita itu bisa menikmati alam yang indah, Danau Toba air yang jernih. Jadi ketika itulah bagaimana menumbuh kembangkan anak-anak ini tadi itu. Pertama, kalau dia udah cinta Tuhan itu pasti sholatnya bagus, ya kan? Pasti dia udah belajar agama, itu kan benteng pertama. Cinta sesama, tidak pandang suku, ras, agama. Cinta lingkungan, saya bilang, nggak boleh cabut pohon ya, nggak boleh petik bunga ya, biarkan dong gitu kan. Mereka udah lakukan. Sampai apalagi cinta budaya sendiri. Wow, kita Sumatera Utara ya kan, kebudayaan kita ya, itu Bu. luar biasa kayaknya kan. Karena kadang-kadang dengan situasi zaman ini, anak-anak muda ini dari anak kecil sudah mulai, ngapain tarian tortor, tarian dancing aja gini, pasti lebih ini kan gitu ya kan. Jadi bagaimana dia mencintai 4 hal ini. Pendidikan keluarga. Pendidikan dari keluarga, dan mereka lakukan 4 hal ini, saya yakin kok pasti anak-anak generasi muda kita ini akan tumbuh kembang, itu pasti menjadi generasi yang muda yang luar Baik, biasa. menarik sekali. Seperti Kalau itu. berbicara tentang pendidikan, saya juga punya salah satu filsuf yang terkenal juga, Aristoteles. Dia mengatakan bahwa educating your mind without educating your heart is not just about an education. Jadi mulailah dulu dari keluarga, hatinya dulu dididik untuk memberikan pendidikan tersebut kepada anak-anak yang ada di dalam keluarga Anda. Mungkin anak-anak Anda juga akan berpengaruh baik kepada orang-orang di sekitar ya Bu ya. Menarik sekali perbincangan kita. Mungkin Bang Fahmi memiliki pertanyaan. Sudah Bang Fahmi menunggu ya dari tadi. sana, karena Bang Kira-kira- Fahmi ini adalah salah satu orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap sesama Bu. Mungkin ada Bang? Ini ada 50.000 di deal. Nanti di backstage kali ya. Iya. Baik, Yes, silakan Bang Fahmi. Tadi sebenarnya sudah diwakilkan sama Zizi sama Azril untuk beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan gitu kan, dan tadi juga sudah dijawab oleh Ibu juga. Tapi saya penasaran dan saya ingin tahu nih, kan Ibu adalah aktivis ya, artinya memang peduli dengan sosial atau lingkungan gitu. Nah pasti tahu juga nih tingkat menurut survei atau menurut Ibu Indonesia tingkat kepeduliannya bagaimana Bu? Artinya tingkat kepedulian terhadap sesamanya itu bagaimana? Apakah tinggi tingkat pedulinya atau mungkin rendah? Atau makin ke sini makin rendah ternyata tingkat pedulinya terhadap sesama? Nah kedua, kan masih banyak nih pengemis atau mungkin pengamen jalanan atau mungkin orang-orang yang nggak mampu. Gitu mungkin kita skupnya lebih kita kecilin di Medan misalnya gitu kan. Nah, apakah ini jadi tanggung jawab pemerintah daerah atau mungkin swasta yang peduli gitu kan? Kalau saya lihat banyak sekali kayak organisasi atau mungkin kumpulan-kumpulan gitu yang sangat peduli dengan orang-orang yang yang Butuh tidak perhatian. mampu gitu. Sangat banyak sekali gitu. Yang swasta yang di luar pemerintahan gitu kan. Apakah
ini sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah seutuhnya, atau mungkin dari kita, kesadaran diri kita sebagai swasta untuk membantu mereka, atau mungkin sebenarnya bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Baik. Menarik Gitu. sekali ya pertanyaannya. Tapi dari pandangan Ibu kira-kira bagaimana? Apakah pemerintah daerah sudah baik melakukan hal itu, atau mungkin masih ada PR lagi yang harus dilakukan? Baik, Gitu sih. berarti intinya masih ada PR ya Bang. Nah, saya kasih dulu Abang untuk legakan dulu Bang, Yes. tarik nafasnya. Karena pemirsa, jawaban dari Bang Fahmi yang banyak tadi akan dijawab oleh kedua narasumber hebat kami setelah lagu yang satu ini. Silahkan Bang Fahmi. Wow, it was such an amazing discussion kepada kedua narasumber kami hari ini yang telah berbagi dan juga memberikan edukasi terhadap haruslah Anda peduli terhadap sesama. Seperti biasa pemirsa, tadi kami juga udah ngobrol kepada kedua narasumber hebat kami ini terkait mungkin ada harapan-harapan indah yang mungkin diingin suarakan oleh kedua narasumber kami ini agar di rumah sana bagi masyarakat yang memiliki financial managementnya kuat bisa untuk berkontribusi terhadap pedulian kepada sesama ini. Namun setelah menjawab satu pertanyaan ataupun dua pertanyaan dari Bang Fahmi tadi, silakan Ibu Debbie. Oke, terima kasih. Tadi Bang Fahmi ya nanya itu bagaimana sih tingkat kesadaran Di Indonesia. kepedulian di Indonesia. Waduh, kalau untuk Indonesia perlu kita buat juga ini Survei ya, Bu. kajiannya juga Betul. ini ya Mas ya. Tapi kalau secara umum kita bisa melihat memang rasa kepedulian itu semakin menipis ya. Sebagai contoh, Bu? Ya, sebagai contoh sebenarnya kalau kayak masalah penanggulangan kemiskinan ini ya artinya berapa sih coba kalau kita hitung gelandangan di Kota Medan ini, ya kan? Buat ada 100 atau 200. Kalau bersama-sama kita mungkin ya, kalau bersama gitu pasti bisa lah ditanggulangin ini ya kan? Tadi Fahmi katakan gimana sih pemerintah sebenarnya udah lakukan. Melalui dinas sosialnya Ada ya. dinas sosial, tapi mungkin pemerintah juga kan terbatas. Jadi dalam hal ini memang ini namanya perlu kolaborasi untuk dalam hal kepedulian ini. Baik. Siapapun boleh melakukan. Karena sama-sama kita sedang berjuang, artinya ya sama agama apapun untuk kita beramal ibadah kita. Ini kan untuk investasi kita di sorga nantinya kan gitu ya Pak ya. Jadi artinya sama-sama kita pemerintah ya kita dukung, ya kita swasta juga. Apalagi swasta kan banyak ya perusahaan-perusahaan Yayasan. CSR apa segala Benar. macam. Oke, come on, we are together for do the best, ya kan, for care the other people, kan seperti itu. Sehingga orang-orang bisa merasakan sentuhan kasih. Ya, dalam yang kami lakukan ini, sebenarnya setiap orang itu, ketika kita lakukan sentuhan kasih, itu mereka itu terbuka hatinya. Wow. Saya waktu kasih makan gelandangan itu, yang sudah maaf cakap, sudah telanjang seperti itu, yang sudah nggak pakai itu ya, rambutnya sudah gimbal, itu dia bisa loh bilang terima kasih, hanya kita kasih nasi sebungkus. Terima kasih Bu, seperti itu. Jadi artinya begitulah rasa dia juga berterima kasih. Jadi kepedulian kita artinya oke, come on ya kan, together we do the best for the other people like that. Baik. Oke. Mungkin sudah terjawab dari Ibu Iya. ini kepada Bang Fahmi tadi. Fahmi, iya. Dan terakhir Bu, mungkin pertanyaan kita PR tadi itu sudah Iya. terjawab juga. PR-nya Apakah ini menjadi PR kita semua untuk saling memperhatikan, mempeduli terhadap sesama Oke. ya Bu? Udah bisa kita katakan ya? Iya, semua kita. Baik kami ada di sini, ya para penonton yang ada di TVRI di Medan, ayo sama-sama kita, ya kan, untuk kita bisa saling, ya mungkin tetangga kita ada yang susah, keluarga kita juga ada yang susah, di jalanan juga ada yang susah, oke sama-sama kita berbuat amal ibadah kita yang terbaik untuk dia. Baik. Ya. Sebelum ke Gigi, saya ingin terakhir kembali kepada Bu Debbie mempertanyakan, what is your biggest hope to all the people around the world, especially in community in Medan? Let's start. Okay, I hope that I say yes, we must be care for everybody. Yeah, where do you live? Where do you profesi? And what do you do in your life? Amen. Do Thank the you. best. Itu harapan Okay. dari Ibu Debbie, Luar peduli biasa. terhadap sesama. Iya. Baik. Betul sekali, dan tentunya Azril, sebelum kita menutup perbincangan kita ya, tentunya sedikit yang harus pemirsa di rumah tahu bahwa mereka berdua adalah aktivis yang membantu dengan kantongnya pribadi, dan itu yang menjadikan kita untuk harus menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua. Benar. Dan terakhir nih Bu Ance, apa nih harapan Bu Ance terhadap generasi muda dan juga terhadap masyarakat luas, seperti apa untuk membangun kepedulian terhadap sesama, Bu? Terima kasih. Jadi kalau dari saya hanya singkat saja, ya. Kita diberkati untuk memberkati. Wow. Jadi kalau kita mendapat bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk kita berbagi.
Tuhan memberkati kita semua. Blessed Yeah. to be blessing ya Bu. Yes. Wow, very great information. When you are not able to do something bigger in your life and especially to do other people, just start doing the small thing. It can give the biggest influence to Yeah. others. Very important person that we have to say for the two numbers of people here. Sangat enak sekali sih, sangat Betul. hangat sekali diskusi kita terhadap tema kita hari ini. Kemungkinan besar kita juga sebagai anak generasi muda ini harus juga menerapkan nilai-nilai kehidupan itu berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila juga menjadi ideologis kita. Ya. Di dalam Pancasila memiliki yang namanya itu adalah nilai kehidupan kita. Persatuan Indonesia itu harus juga dibangun melalui kepedulian terhadap sesama Ziva. Betul Kalau Ziva sekali. sendiri, bagaimana? Nah, tentunya pastinya manusia itu memiliki keistimewaan dan kepribadian masing-masing. Tapi satu yang difitrahkan adalah bagaimana kita mengisi dan menolong sesama. Itu menjadi fitrah manusia. Dan tentunya bagaimana hari ini kita berdiskusi tentang bagaimana membangun kepedulian terhadap sesama itu menjadi PR kita semua untuk kita terus bergerak untuk membangun sesama. Baik, Dan benar sekali. terima kasih banyak Bu Dan Dewi jangan pernah juga lelah untuk betul melakukan, sekali yes. itu yang tidak boleh lupakan. Dan terima kasih banyak Bu Anca dan juga Bu Dewi Oke, sudah hadir sama-sama. di sini berbincang-bincang dengan kami. Dan tentunya pemirsa jangan lupa untuk saksikan kami di beranda selanjutnya tetap di hari Jumat pukul 2 waktu Indonesia Barat. Saya Azifa Zahrianis dan Saya Muhammad Nasution. Pemirsa, bagaikan dalam kutipan dalam Al-Quran, seperti yang saya informasikan di awal bahwa surah Al-Maidah ayat 2 mengatakan, hendaklah Anda menjadi manusia yang berguna dengan saling bergotong royong untuk menuju kebaikan dan bertakwa agar keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada kepada Anda dan juga keluarga Anda. Jangan pernah lelah seperti kata Bu Dewi tadi untuk bersikap baik dan peduli terhadap sesama. Siapa tahu orang yang Anda tolong hari ini bisa menolong Anda untuk di kemudian hari. Akhir kata pemirsa, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga diskusi hangat kami kepada Anda semua, baik kedua narasumber kami. Kami ucapkan kesediaannya telah hadir di studio TVRI Sumatera Utara dan juga follow band yang telah menemani hari-hari kita dan menampilkan suasana indah melalui lagu-lagu. Pemirsa, kita akan bertemu dengan tema-tema menarik dan juga kehadiran narasumber-narasumber hebat kami di episode selanjutnya. Akhir kata, saya Muhammad Nasution, selamat sore dan sampai jumpa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia.